Udah pede banget kalau analisa benar. Setelah entry, kok harga bergerak lambat, peluang profitnya kecil, bahkan spreadnya terasa lebih lebar ya. Kalau kamu pernah ngalamin hal ini, fix, kamu masuk di jam trading yang nggak pas. Maksudnya? Sebelum bahas lebih jauh, pastikan kamu sudah memahami apa itu Forex dan bagaimana cara kerjanya. Kalau belum, kamu bisa nonton video ini. Oke, kali ini kita akan membahas jawaban secara sederhananya. Mulai dari jam buka setiap sesi trading dunia, karakter market, pasangan mata uang yang paling aktif, hingga faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakannya. Hai, saya Ale. Selamat datang di channel SIFX. Kami membahas trading dengan pendekatan yang realistis, bukan menjanjikan profit instan, melainkan membantu kamu memahami cara kerja market dan pentingnya risk management. Karena dalam trading forex maupun trading gold, yang membuat akun kamu bertahan bukan seberapa sering kamu profit, tetapi seberapa baik kamu mengelola risikonya. Forex adalah jaringan perbankan dan lembaga keuangan di seluruh dunia yang saling terhubung. Ketika aktivitas perdagangan di satu negara selesai, negara lain mulai membuka pasarnya jadi seperti estafet lari. Begitu juga dengan pasar Forex. Karena itulah market Forex bisa beroperasi hampir 24 jam sehari, mulai Senin sampai Jumat. Nah, estafet Forex ini terbagi menjadi 4 sesi utama, yaitu Sydney, Tokyo, London, and New York. Sesi Sydney berlangsung sekitar pukul 5 pagi hingga jam 2 siang. Karena menjadi pembuka aktivitas pasar Forex setiap hari, karakter market pada sesi ini cenderung lebih tenang dengan volatilitas yang relatif rendah. Pergerakan harga biasanya belum terlalu agresif karena jumlah pelaku pasarnya masih terbatas. Lalu, apa yang paling sering menggerakkan market di sesi ini? Fokus utamanya adalah data ekonomi Australia dan Selandia Baru. Keputusan suku bunga dari Reserve Bank of Australia, atau kita singkat seperti RBA, dan Reserve Bank of New Zealand, atau kita singkat menjadi RBNZ, serta pergerakan harga komoditas yang menjadi andalan ekspor kedua negara. Karena itu, pair yang paling aktif biasanya adalah Aussie versus US dollar, New Zealand versus US dollar, and Aussie versus Japanese yen. Sesi Tokyo berlangsung sekitar pukul 7 pagi hingga jam 4 sore. Saat Tokyo dibuka, aktivitas market mulai meningkat, terutama pada mata uang Asia. Dibandingkan Sydney, volatilitasnya sedikit lebih tinggi, tetapi masih relatif stabil. Lalu apa yang menggerakkan market pada sesi ini? Yang paling sering menjadi perhatian adalah kebijakan Bank of Japan, pergerakan yield obligasi Jepang, sentimen pasar global, hingga kemungkinan intervensi pemerintah Jepang terhadap nilai tukar yen. Kalau pasar sedang optimis atau risk on, yen biasanya melemah. Sebaliknya, kalau misalkan investor mencari aset yang lebih aman atau risk off, yen cenderungnya menguat. Pair yang paling aktif di sesi ini biasanya USD Japanese yen, Euro Japanese yen, and Aussie Japanese yen. Memasuki sore hari, dimulailah sesi London sekitar pukul 2 siang hingga jam 11 malam. Inilah salah satu sesi trading yang paling ramai karena London merupakan pusat keuangan dunia. Volume transaksi yang besar membuat likuiditas meningkat sehingga harga cenderung bergerak lebih cepat. Lalu, apa yang biasanya menggerakkan pasar ini? Perhatian trader tertuju pada keputusan European Central Bank, Bank of England, data inflasi Eropa, data ekonomi Inggris, serta berbagai berita yang mempengaruhi kawasan Eropa. Pair yang paling aktif biasanya Euro versus US dollar, Pound sterling versus US dollar, Euro versus Pound sterling, and US dollar versus Swiss franc. Sesi New York berlangsung sekitar pukul 7 malam sampai jam 4 pagi. Sesi ini sering menghasilkan pergerakan harga terbesar karena banyak data ekonomi penting Amerika Serikat diumumkan pada jam ini. Faktor yang paling sering menggerakkan market antara lain laporan non-farm payroll, customer price index, keputusan suku bunga atau Federal Reserve, hasil rapat FOMC, data GDP hingga pergerakan yield Treasury Amerika Serikat. Khusus untuk pair US dollar versus Kanada, harga minyak juga menjadi faktor penting karena Kanada merupakan salah satu eksportir minyak terbesar di dunia. Karena itulah, pair yang paling aktif pada sesi ini biasanya
Euro versus US dollar, Pound sterling versus US dollar versus Kanada, and XAU USD pastinya, atau emas. Selain memahami setiap sesi, ada satu waktu juga yang wajib kamu ketahui, yaitu overlap, atau ketika dua sesi trading berlangsung bersamaan. Overlap yang paling ramai terjadi pada sesi London dan sesi New York, sama-sama buka. Pada waktu ini, trader dari Eropa dan Amerika Serikat aktif secara bersamaan, sehingga volume transaksi meningkat dan pergerakan harga biasanya menjadi lebih cepat. Tidak heran jika banyak trader profesional memilih melakukan entry pada jam ini. So, intinya, kalau kamu mencari market yang lebih tenang, sesi Sydney ini bisa menjadi pilihannya. Kalau ingin fokus pada pergerakan yen, kamu bisa pilih sesi Tokyo. Kalau mengincar likuiditas tinggi, sesi London adalah salah satu waktu yang terbaik. Sedangkan jika ingin memantau rilis data ekonomi Amerika dari volatilitas yang lebih besar lagi, sesi New York patut diperhatikan. Mau mencari jam trading forex yang paling ramai, periode overlap London dan New York sering menjadi pilihan banyak trader. Ingat, trading bukan hanya soal menentukan arah harga, tetapi juga memahami kapan waktu terbaik untuk masuk ke marketnya, sesuai dengan strategi yang kamu gunakan. Semoga setelah menonton video ini, kamu jadi lebih paham bahwa memilih waktu trading sama pentingnya dengan menentukan arah analisa. Karena strategi yang bagus pun bisa memberikan hasil yang berbeda jika diterapkan di sesi market yang berbeda juga. Kalau kamu ingin terus belajar tentang trading forex, trading gold, analisa market, hingga manajemen resiko dengan cara yang mudah dipahami, jangan lupa subscribe channel SIFX dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Saya Ale, pamit undur diri. Thanks for watching and see you on the next video.